Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang kedua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang peran Yesus sebagai perantara dan pengantara keselamatan kita, serta bagaimana tanggapan kita terhadap kasih-Nya yang menyentuh dan menyelamatkan setiap orang. Saudara-saudari, pernahkah kita merenungkan bagaimana Yesus senantiasa hadir untuk kita sebagai pengantara dengan kasih yang tak terbatas? Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus bekerja untuk keselamatan kita umat manusia dan bagaimana kita dipanggil untuk mendekat kepadanya. Yang pertama, Yesus sebagai imam besar dan pengantara kita. Surat kepada orang Ibrani menggambarkan Yesus sebagai imam besar yang selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Tidak seperti imam-imam di Perjanjian Lama yang harus mempersembahkan korban berulang kali, Yesus telah mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya. Pengorbanannya sempurna karena dia adalah anak Allah yang tak berdosa. Sebagai pengantara, Yesus tidak hanya membawa permohonan kita kepada Allah, tetapi juga menyatukan kita dengan Allah melalui kasih-Nya. Dia adalah jalan menuju keselamatan yang kekal. Kita diajak untuk mendekat kepada Allah dengan iman yang teguh, karena Yesus selalu hadir untuk menyertai dan menguatkan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mendekat kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepadanya? Yang kedua, kuasa dan kasih Yesus yang menyentuh banyak orang. Dalam Injil Markus kita melihat bagaimana Yesus menarik perhatian banyak orang karena kuasa dan kasih-Nya. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mendengar ajaran-Nya dan untuk disembuhkan dari segala penyakit mereka. Bahkan roh-roh jahat pun mengakui siapa Yesus. Namun menariknya, Yesus selalu memperhatikan dan menempatkan belas kasih di atas kepopulerannya. Dia tidak mencari ketenaran, tetapi berfokus pada misinya, membawa keselamatan kepada semua orang. Kehadirannya menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan harapan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya seperti orang banyak dalam kisah ini. Dia ingin menyentuh hidup kita dengan kasih-Nya yang menyembuhkan dan memulihkan. Dari kedua bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dan terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, mendekat kepada Yesus. Sebagai imam besar, Yesus selalu hidup untuk menjadi perantara kita. Dia mengerti kelemahan kita dan rindu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Maka, mari kita jadikan doa, ekaristi, dan sabda Tuhan sebagai sarana untuk semakin dekat kepadanya. Yang kedua, mengandalkan kasih Yesus. Dalam hidup ini mungkin kita merasa lelah atau terbebani oleh dosa dan masalah. Ingatlah bahwa Yesus adalah penyelamat kita yang penuh belas kasih. Datanglah kepadanya dengan iman, seperti orang-orang dalam Injil Markus yang percaya pada kuasa-Nya. Yang ketiga, membagikan kasih Yesus kepada sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladaninya dengan membawa kasih dan harapan kepada orang lain. Jadilah saluran kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Yang keempat, memahami misi Yesus. Seperti Yesus yang tidak mencari popularitas, tetapi berfokus pada misinya, kita juga diajak untuk hidup sesuai dengan panggilan kita. Fokuslah pada kehendak Allah dan jadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan
kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah imam besar kita yang selalu hadir untuk menyertai dan menyelamatkan kita. Dia mengundang kita untuk mendekat kepadanya, menerima kasih-Nya, dan membagikannya kepada dunia. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya, Sang Pengantara yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah imam besar yang selalu hidup untuk menjadi perantara bagi kami. Ajarlah kami untuk mendekat kepadamu dengan iman yang teguh dan untuk selalu mengandalkan kasih-Mu yang menyelamatkan. Bantulah kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, terima kasih telah menyaksikan, mengikuti renungan ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan yang mau membagikan kepada saudara-saudari kita, silahkan dibagikan. Dan bagi yang mau memberikan apresiasi komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Berkat Allah yang Maha Kuasa Tuhan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.